dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kami hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran kami juga boleh didengarkan atau diikuti melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio. Edisi siar hari Jumat tanggal 8 Desember bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra. Selamat beraktivitas di penghulunya hari pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas Insan Mesra semuanya tetap berjalan lancar dan kita semuanya tetap di bawah bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini kami hadir membersama Insan Mesra di acara Dai Dialog Agama Islam bersama Bapak narasumber yang sekarang ini sudah hadir di depan saya untuk menemani Insan Mesra semuanya pada materi sepertinya ini kayaknya masih lanjutan Ustadz ya. Part keempat, iya, yaitu yang tidak diperbolehkan bagi yang berhadas kecil dan hadas besar. Sepertinya ini pembahasan kita panjang-panjang Ustadz ya. Ini sudah part keempat atau bagian yang keempat. Nah, Insan Mesra boleh juga nantinya bergabung di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Sekali lagi boleh juga bertanya melalui WhatsApp. Nomornya sama 0853 9535 0907. Kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan lahir batin Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, langsung saja dengan materi kita hari ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir batin. Semoga selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin. Insan Mesra dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada Jumat kali ini tanggal 8 Desember 2023, dan pembahasannya masih membahas pembahasan sebelumnya. Iya, betul. Sekarang bagian keempatnya, part Iya. keempatnya itu hal-hal yang tidak dibolehkan atau yang diharamkan bagi yang berhadas kecil atau Berhadas besar. Ya. yang dan seterusnya. Hal-hal yang tidak dibolehkan bagi yang hadas kecil, yang berhadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kemarin itu tentang yang haram bagi yang hadas besar, hadas kecil, kemudian junub, haid sudah. Kemudian di antaranya yang selanjutnya itu alladzi yahrumu bil janabati wal haidi ma'an, yang diharamkan bagi orang junub yang punya hadas besar dan haid. Kalau laki-laki berarti junub, bahwa sudah hubungan badan, ataupun perempuan enggak haid tapi punya hadas besar, dan juga orang yang haid juga ini haram bagi mereka. Apa saja? Yang pertama al-lubthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Kalau lewat saja boleh. Wa mithlu lubthi at-taraddudi wa yajuzu al-murud al-junubi wa kadzalika al-haidhi idza mutaqab talwitha al-masjidi. Berarti kalau kita berdiam di masjid ini, orang yang junub atau yang haid enggak boleh berdiam.
Doa, sumber iya, kesembuhan. Yang penting yakin kepada Allah. Oh, ya Allah, saya ini lagi haid. Oh, saya sakit apa, sakit apa, ataupun anaknya sakit, mau membacakan air dengan baca Al-Fatihah, silakan. Dia kan niatnya untuk obat, doa, iya. doa penyembuhan untuk pengobatan, maka boleh. Walaupun sedang haid, walaupun sedang junub, maka boleh. Watahasuni ataupun untuk penjagaan. Penjagaan itu maksudnya apa, Ustaz? Untuk benteng. Kan Al-Quran itu benteng dari sihir, penjagaan dari apa, dari orang jahat, dari segala mara bahaya, daripada apapun itu setan apa dan sejenisnya. Boleh kita. Oh, ada saya takut ini. Ya udah baca ayat kursi. Oh, saya takut ini, baca Al-Fatihah. Yang penting baca Al-Quran, mohonnya kepada Allah, pasti Allah jaga itu. Karena Al-Quran itu mau untuk obat, mau untuk penjagaan boleh. Semuanya bahkan diterangkan semuanya. Bahkan dalam hadis kan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu kan ada itu doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala mara bahaya. Itu di situ dalam hadis Imam Bukhari-nya, hadis sahih. Maksudnya kalimat-kalimat Allah itu apa? Al-Quran, bil Quran. Maksudnya Al-Quran itu kan kalimat-kalimat sempurna semua, kalam-kalam Allah. Maka siapa yang bisa mengalahkan kalimat Allah? Siapa yang bisa terhindar daripada kalimat Allah kalau ada orang yang membahayakan? Maka berlindung itu dengan kalimat itu. Maka kalau ada orang yang di rumahnya mungkin ada tulisan Al-Quran, jangan disalahkan. Mereka maksudnya apa? Kalau maksudnya ambil keberkahan supaya penjagaan, kan itu kaligrafi itu yang Al-Quran. Kalau mereka niatnya, oh saya ini tulisan Al-Quran, itu kan bagian daripada kalamullah, insya Allah akan ada keberkahan, insya Allah terjaga dari mara bahaya. Sesuai hadis riwayat Imam Bukhari tadi, aku a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala mara bahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, itu kalimat-kalimat Allah maksudnya apa? Al-Quran, maksudnya Al-Quran. Al-Quran global banyak. Berarti kalau ada tulisan di rumah alif lam mim atau qaf, atau di warung-warung makan ada tulisan Al-Quran, jangan dikatakan oh itu bid'ah, itu ini berarti meminta rezeki. Itu bukan, itu ngambil keberkahan dari Al-Quran. Dalam hadisnya itu kan ada di riwayat Imam Bukhari, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala mara bahaya. Berlindung itu apa? Berlindung dari kefakiran, berlindung dari orang-orang nggak beli sehingga menjadi beli, berlindung supaya rezekinya cepat. Ya itu berlindung kepada Allah dengan kalam-kalam Allah, dengan Al-Quran apa, silahkan. Jangan spontanitas kita mengklaim oh salah itu, oh beda bukan, itu yang nggak boleh itu. Ustaz, kalau misalkan junub bisa ya baca. Iya bisa. Maksudnya tadi junub kan tidak bisa baca Al-Quran, bisa ya. Junub haid tidak bisa baca Al-Quran kecuali niatnya tadi seperti itu. Nah, niatnya untuk penyembuhan, penjagaan boleh. Watabarukan. Nah di sini jelaskan lagi tabaruk itu keberkahan. Kalau kita baca Al-Quran pasti ada keberkahan ya. Jadi kalau bicara berkah itu ada sebagian orang yang nggak mau, berkah apa. Nah, kalau nggak percaya udah silahkan, nggak usah baca Quran. Pasti kalau kita baca Al-Quran berkah. Entah dia diselimuti nur, aura jasadnya karismatik apa semua. Coba lihat orang yang sering baca Quran sama yang enggak sama sekali, beda kelihatannya itu. Nah, kalau yang sering baca Quran, Allah kelihatannya enak, sejuk. Ya itulah salah satu hikmah, salah satu keberkahannya, kehidupannya tenang. Nah, itu. Kalau niatnya keberkahan, niatnya kesembuhan, untuk pembacaan kesembuhan, untuk penjagaan boleh. Watoran atan yaksiduhuma, kalau niatnya baca Quran juga plus keberkahan juga, atau niatnya baca Quran juga untuk penyembuhan juga, atau niatnya baca Quran juga untuk penjagaan juga. Kalau niatnya dua nggak boleh, karena dia sedang junub, karena dia sedang haid. Tapi niatnya itu saja. Oh saya niat baca Quran ini niatnya untuk penyembuhan, niatnya untuk keberkahan, niatnya untuk penjagaan, boleh. Jangan dua-duanya, atau niatnya baca Quran nggak boleh. Watoran yutlaku. Terkadang juga kalau malah bacanya Quran saja, malah nggak boleh. Gitu, karena dia sedang junub. Kecuali kalau nggak baca, kalau belum punya wudu kan boleh nih baca Quran, karena baca Quran kan dengan lisan. Kalau menyentuh nggak punya wudu nggak boleh juga, nggak boleh menyentuh. Nah ini sudah. Sekarang tadi yang junub sama haid sama-sama itu yang diharamkan seperti itu. Sekarang alladzi yahrumu bil haidhi faqat. Tadi insan mesra mungkin ada yang ketinggalan, bisa dilihat di
pertemuan sebelumnya part 1, 2, 3 itu supaya nyambung semua. Yang kalau yang nggak punya wudhu apa saja yang nggak dibolehkan, yang junub apa saja yang nggak dibolehkan, yang haid diantaranya apa saja, karena berurutan itu. Nah sekarang masuk alladzi yahrumu bil haidhi faqat. Sekarang yaitu yang diharamkan bagi yang haid saja. Kalau tadi kan haid juga, junub juga. Sekarang haid. Yang diharamkan bagi yang haid saja yaitu arbatun, 4. Yang pertama as-saumu, berpuasa. Kalau haid berpuasa nggak boleh, haram, dosa. Walaupun tadi pagi udah sahur, jam sekarang keluar darah, ya udah nggak usah berpuasa. Nah itu tidak boleh berpuasa. Tapi nanti di kodo kalau puasa. Itu. Faidan qata'a adamu halalaha saumun walau qoblal gusli. Faida in qata'a adamu halalaha saumu walau qoblal gusli. Dan kemudian kalau umpama darahnya nih, kalau umpama darahnya terputus tadi sebelum subuh, tadi malam sudah niat puasa, walaupun belum mandi boleh berpuasa, walaupun belum mandi, gitu ya. Umpama belum mandi bersih, belum mandi bersih dari haid. Bagi perempuan ini biasanya, maka supaya tahu tadi malam masih haid sebelum subuh, tapi niat, itulah hukum bagi perempuan itu kalau bisa seperti itu. Pokoknya kayaknya ini biasanya terputusnya bersih besok, maka jaga-jaga nih malam ini sudah niat besok untuk puasa wajib. Saya niat puasa besok, puasa wajib karena Ramadan nih prakteknya. Maka umpama bersih sebelum subuh, terhenti darahnya, bersih, walaupun belum mandi tetap lanjut puasa, sudah boleh puasa. Tinggal nanti mandi, sholat, lanjut puasanya, sah seperti itu. Tapi kalau misalkan Ustadz, biasanya kan begini, kita itu wanita ya, menjelang buka, ini kan kita puasa sudah seharian, menjelang buka, terus tiba-tiba menetes lagi nih, bagaimana ini Ustadz? Ya, kalau itu durasinya masih masa-masa memang dia masa hitungan menit, masih durasi head, maka dia tetap terhukumi head. Maka batal, berarti tinggal nanti dikodok. Ustaz, berapa kerepotannya kalau wanita? Ya itulah pahalanya besar juga. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pahala. Maka aktsara filan kana aktsara fadan. Siapa yang banyak pekerjaannya, banyak juga pahalanya. Jangankan dalam agama, dalam dunia saja, dalam pekerjaan, kalau kita tambah lembur lagi, tambah kerjaan lagi, tambah lagi uangnya, upahnya. Seperti itu juga dalam agama. Ustaz, bagi perempuan betapa kerepotannya. Itu kerepotannya itu pahalanya besar perempuan. Seperti itu. Memang hukum Allah seperti itu. Ya. Yang ketiga, Ustaz? Ya, tadi yang pertama ya puasa itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang dipertanyakan di kolom komentar, tidak ada? Tidak ada. Nah, yang selanjutnya yaitu al-mururu fil masjidi, yaitu lewat di masjid. Nah, ini lewat di masjid in khaffat talwithu, kalau memang perkiraannya takut karena nggak pakai popok atau nggak pakai pembalut dan sejenisnya, takut darahnya menetes. Menetes, maka tidak diperkenankan. Itu ada Ibu Hartati telepon, mungkin bisa ke situ aja teleponnya. Ya, gitu. Terima kasih juga untuk Pak Aldi Bro yang mendengarkan kita melalui frekuensi 102,8 Mesra FM. Siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, boleh bertanya melalui Facebook ya. Dan silakan lagi. Lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muru fil masjidi lewat. Fayajuzu in lam takhab talwithahu al-muru faqat dunal lubthu. Maka bagi orang haid kalau lewat umpama diperkirakan akan jatuh menetes, maka jangan jangan umpama kita lewat ke masjid, umpama ke dalam masjid, kalau diperkirakan akan menetes, maka jangan masuk ke masjid. Fayajuzu in lam takhaf talwithahu al-muru faqat duna lubthu. Boleh kalau diperkirakan tidak akan menetes darahnya, walaupun tidak pakai pembalut ya. Tapi kalau umpama diperkirakan akan menetes, jangan masuk, jangan lewat walaupun lewat. Tapi kalau pakai pembalut aman, tidak akan menetes walaupun lewat, tidak mengapa. Tadi lewat. Kemudian yang selanjutnya at-tolaku, tolak. Maksudnya cerai. Maka umpama laki-laki jangan mencerai perempuannya, istrinya ketika dalam keadaan haid. Haram, dosa, tapi jatuh talaknya.
tapi haram bagi dia. Maka kalau bisa, kalau mau nunggu suci dulu. Suci, kalau suci sudah boleh diterangkan. Boleh Kalau sudah terlanjur Ustaz mengucapkan. Udah terlanjur, ya udah berarti ya kalau ada Bu Hartati. Iya, saya ini Ustaz ya. Iya. Saya baca pertanyaan di Iya. Facebook ini Ustaz. Pertama dari Bu Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Bagaimana hukumnya kalau ada salah satu makmum lupa tahiyat awal, dia langsung berdiri pada sholat maghrib di masjid, sedangkan yang makmum yang duduk tahiyat awal? Yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah dia langsung menunggu yang lain berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga pada sholat maghrib? Iya. Itu pertanyaannya Ustaz. Dari Bu Atika Putri Ramadhani. Selanjutnya ada Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustaz, mau tanya tapi di luar tema. Boleh? Ya boleh. Ada seorang muslim tapi di akhir hidupnya dia murtad. Apa semua amalan terdahulu terhapus? Tapi ini pertanyaan yang pertama ya dulu nih Ustaz. Ibu Bu Atika, saya baca ya Ustaz ya. Iya, boleh baca boleh. Bagaimana hukumnya kalau salah satu makmum lupa tahiyat awal, dia langsung berdiri pada sholat maghrib di masjid, sedangkan yang makmum yang duduk tahiyat awal? Yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah dia langsung menunggu yang lainnya berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga pada sholat maghrib? Oh, maksudnya ini Ustaz, lupa tahiyat pertama langsung berdiri. Imam. Bukan makmumnya. Oh ya, makmum. Apakah dia langsung terus berdiri atau duduk? Bagaimana ini Ustaz? Ya, hukumnya ini diperinci ya. Diperinci itu ada hukum bagi imam, ada hukum bagi makmum. Pertanyaan karena dia seorang makmum ya, lupa. Kalau makmum dia harus ikut lagi imam, duduk lagi. Oh, duduk lagi. Jadi Karena enggak berdiri terus? Enggak berdiri. Umpama gini, kan dia berjamaah ya. Kalau sholat sendiri, kalau sudah berdiri lanjut. Lanjut, nggak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi maka batal. Karena tahiyat awal itu sunnah muakkad, tinggal nanti diganti sujud sahwi pas sebelum salam. Tapi bagi umpama ketika berjamaah yang harusnya tahiyat awal, kok dia langsung berdiri? Imam tahiyat awal padahal tidak, maka kita duduk lagi, tidak membatalkan karena kita berjamaah posisinya harus ikut imam. Tapi umpama imam nih, kalau imam umpama harusnya tahiyat awal, dia lupa imam, sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, walaupun di belakang subhanallah, tidak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya. Ini lanjut imam, Ustaz, imam ya, kalau imam maka lanjut, maka nanti tinggal di tahiyat akhir diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud 2 kali, bacanya subhana ma la yanamu wa la yasu 3 kali. Sebelum salam itu Allahu Akbar, sujud lagi, subhana ma la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar, duduk lagi, baru takbir lagi, Allahu Akbar, sujud, subhana ma la yanamu wa la yasu 3 kali, baru setelah Allahu Akbar salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu termasuk makmumnya tadi ini ikut juga. Kalau dia berjamaah ikut imam juga. Nah, ini kalau makmum juga nih, umpama sholat sendiri nih, kalau belum tegak nih, kalau sudah tegak sholat sendiri ataupun imam, kalau sudah tegak nggak boleh duduk lagi. Karena dia tahiyat awal, tinggal ganti sujud sahwi. Tapi kalau belum tegak nih, seukur seperti ruku kah, seperti apa, belum tegak berdiri, Allah mau berdiri harusnya tahiyat awal, yang belakang imam subhanallah, langsung duduk boleh. Tapi kalau sudah tegak tidak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi malah batal sholatnya. Itu hukumnya seperti itu. Ada lagi? Saya rasa jelas sekali jawaban Ustadz untuk Ibu Atika ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Esti Kuswardani ini. Maaf Ustadz mau bertanya tapi ini di luar tema kayaknya. Ada seorang muslim tapi di akhir hidupnya dia murtad. Apakah semua amalan terdahulu terhapus? Ya. Jadi orang muslim kemudian di akhir hayatnya murtad, ya maka udah hilang itunya, segala amalnya. Karena yang terhukumi
Islam itu selama dia hidup sampai dia meninggal tetap beriman kepada Allah dan Rasul, maka itu terhukumi muslim, insya Allah akan selamat. Nah, walaupun dia selama semasa ataupun semasa hidup dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi menjelang meninggal ataupun pas sakaratul maut dia ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah terhukumi Islam, sudah masuk Islam, insya Allah selamat. Enaknya itu kalau sudah masuk Islam, segala apapun yang ada, kejahatan apapun itu yang lalu-lalu, al Islamu yahdimu ma qablahu, Islam itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Enak kalau mu'alaf itu udah itu diampuni semua itunya. Tapi kalau murtad, yang murtad itu umpama sudah murtad, ternyata nanti kembali lagi Islam, yang lalu-lalu harus dikodok sholatnya, itu bedanya. Dia sudah Islam, kemudian murtad, masuk Islam lagi, dia selama murtad berapa lama dikonferensikan, berapa tinggalkan sholat, harus dikodok. Itu hukum bagi orang murtad. Umpama ada orang selama sehidup dia Islam, di akhir hayat dia murtad, ya udah, naudzubillah, seperti itu hukumnya, berarti hukumnya kafir, bukan Islam. Sama seperti sahabat juga ya. Sahabat itu, yang dinamai sahabat itu siapa? Orang yang pernah jumpa dengan Nabi walaupun satu kali, walaupun dari kejauhan, baik salaman enggak salaman, dan beriman kepada Nabi sampai meninggal pun beriman kepada Allah dan kepada Nabi, itu namanya sahabat. Tapi walaupun hidup di zaman Nabi, tidak beriman kepada Nabi sampai meninggal, tidak, bukan sahabat, dia pokoknya terhukumi kafir, terhukumi meskipun kenal, meskipun tahu Nabi, kenal Nabi, tidak bisa. Tapi ataupun tidak ketika hidupnya beriman kepada Nabi, kepada Allah, tapi akhirnya enggak lama kemudian dia murtad, ya udah terhukumi kafir, bukan Islam. Kan ada juga beberapa sahabat yang murtad. Ketika Rasulullah meninggal kan, orang-orang yang imannya enggak kuat, sahabat pada murtad. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar memerintahkan sahabat yang untuk berdakwah, untuk mengajak orang masuk Islam lagi. Pokoknya ini Rasulullah ini bukan Tuhan, bukan sembahan, Rasulullah ini utusan Allah. Mau enggak mau, kalau sudah waktunya dipanggil, kata Sayyidina Abu Bakar. Kita kalaupun murtad enggak akan merugikan bagi Allah, tapi merugikan bagi saya. Maka kalian yang murtad segera kembali. Akhirnya para Sayyidina Abu Bakar memerintahkan sahabat yang lain untuk berdakwah, untuk mengajak kembali lagi supaya mereka tidak murtad. Nah itu. Jadi kalau murtad berarti ya itu yang lama-lama tidak terhitung. Apa namanya? Maksudnya amal-amal yang lama tidak akan dihitung, terhukumi murtad dia. Sebaliknya kalau orang yang tadinya enggak beriman, kok menjelang meninggal masuk Islam, enak itu, terhukumi suci seperti bayi lahir, seperti itu. Salat yang dikoda itu selama dia murtad atau umpama usianya? Selama dia murtad, umpama ada orang Islam kemudian murtadnya mungkin sebulan, selama sebulan dikodok salatnya, itu hukum bagi orang murtad. Tapi kalau orang yang mualaf enggak enak. Kalau orang mualaf malah enak. Mualaf itu mau berapa tahun pun, contohnya umur 60 tahun baru masuk Islam, udah yang itu enggak dihitung. Pokoknya tinggal mulai saja dari situ. Iya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Eda Andista Putri yang mendengarkan kami, setia mendengarkan acara ini, Ustaz. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Bentar Ustaz, kayaknya ada pertanyaan lewat jendela ini tadi. Oh iya. Inti pertanyaannya masalah sujud sahwi tadi yang dibahas, Ustaz. Oh iya. Saya pernah mengikuti sholat subuh. Nah kebetulan lupa ini Ustaz, apa? Kunut. Lupa kunut, iya. Tapi setelah ini dia itu sujud sahwi bisa, Ustaz? Iya. Jadi salah satu yang menuntut untuk sujud sahwi diantaranya tertinggal sunnah muakkadah, yaitu diantaranya sujud, diantaranya kunut. Kalau imam lupa kunut, maka nanti ketika sebelum salam sujud sahwi sebelum salam. Ustaz, kalau enggak sama sekali bagaimana? Kalau lupa memang lupa, ya udah tidak usah. Umpama udah salam terlanjur salam ya udah. Tapi kalau umpama baru salam teringat, tadi belum kunut, belum sujud sahwi juga, segera sujud sahwi 2 kali baru salam lagi. Tapi kalau udah lama durasinya, sudah salam agak lama kemudian baru ingat, ya udah nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi pun tidak mengapa. Lanjut lagi, Ustaz. Ya, boleh. Yang selanjutnya dicerai. Nah, ini juga sering terjadi. Yang selanjutnya itu ketika haid, al istimta'u, yaitu bersenang-senang, wal mubasyaratu, istimta'u wal mubasyaratu bima baina surati wa rukbati. Apa namanya bersenang-senang? Maksudnya bagi suami istri nih, bahwa sedang haid, maka
bersenang-senang di antara pusar sampai dengkul, nggak boleh. Kalau selain itu boleh, bahwa dari pusar sampai dengkul kita bersenang-senang, nah itu bercinta maksudnya. Ketika haid nggak boleh. Tapi kalau dari atas pusar sampai bawah dengkul silahkan. Tapi pada intinya tidak boleh berhubungan badan pada inti titiknya itu. Kenapa kita tidak boleh ketika haid tidak boleh bersenang-senang di antara pusar sampai dengkul? Takut-takut membawa dia ketika pegang ke atau apa malah membawa untuk berhubungan, itu yang nggak boleh. Makanya intinya jangan sampai berhubungan badan ketika haid. Kalau sampai melakukan hubungan haid, maka dia ketika haid melakukan hubungan badan, maka bagi suami itu nanti dia membayar kafaroh. Kafarahnya itu qadru dirhami, sekedar 1 dirham itu berapa? Harganya dirham berapa? Tinggal dikalkulasikan. Mungkin berapa ratus ribu. Kalau nggak mampu, ya udah sekedarnya setengah dirham. Tidak mampu juga semampu dia. Tidak mampu, saya mampunya mungkin 50 ribu atau 10 ribu, ya udah niatkan saya kafaroh ini karena istri sedang haid kok saya gauli, nggak. Nah itu penebusnya sebagai kafarohnya. Karena haram bagi orang yang haid kok kita gauli, nggak boleh, kecuali bercinta saja silahkan. Yang penting jangan digauli ketika haid. Itu. Ada lagi Umi? Ada yang tanyakan? Ya, sepertinya masih kurang. Silakan Ya, nih sama kemudian, yang ada yang ingin bertanya, kita tetap ya, tunggu teleponnya. Yang selanjutnya, head sudah terputus. Bagi yang head nih, head sudah terputus, maksudnya sudah selesai headnya, sudah berhenti darahnya di waktu asar, di waktu asar atau masuk asar, maka nanti ketika sudah mandi bersih, selain sholat asar dia wajib mengqadha sholat zuhurnya juga yang tadi. Jadi pasangannya gini, kalau zuhur sama asar, maghrib sama isya, bagi orang yang haid walaupun sudah bersih, dia nanti mengqadha waktu sholat yang berpasangan, maksudnya yang bisa di jamak takdim jamak akhir. Kalau bersihnya waktu asar, maka dia wajib mengqadha zuhur juga. Kalau bersihnya di waktu-waktu isya, jam 9 kah, jam 10 malam kah, nanti segera mandi, kemudian segera sholat isya, qadha juga sholat maghrib. Tapi kalau subuh enggak, mau bersihnya di sholat zuhur, enggak perlu mengqadha sholat subuh, karena yang perlu diqadha itu pasangan-pasangan sholat itu. Kemudian ketika haid juga, ketika haid umpama ini orang haid sudah bersih tapi belum mandi, nggak boleh digauli, nggak boleh bercinta, maksudnya nggak boleh digauli, intinya nggak boleh digauli sebelum mandi bersih. Sebelum mandi bersih, kalau digauli maka terhukumi haram juga. Itu bagi yang haid. Kemudian kalau kita umpama sedang junub, sedang haid, kalau junub kan umpama belum mandi juga, belum mau segera mandi, sunnahnya berwudu. Sunnahnya berwudu. Mau makan, mau minum, saya ini belum mandi besar, ini habis hubungan badan, lapar ini atau haus, kalau bisa wudu dulu. Sunnahnya seperti itu, karena kita dalam keadaan junub. Tapi kalau dengan wudu kita terhukumi suci walaupun belum suci full. Gitu. Kemudian belum mandi. Kemudian nanti ketika tidur, sunnah juga nih, kalau umpama habis hubungan badan belum mandi, mau tidur, sunnahnya wudu dulu. Gitu. Apa fadilahnya? Andaikan kita nggak bangun lagi, maksudnya meninggal, terhukumi suci karena kita sebelum tidurnya berwudu. Kemudian juga kalau makan, mau tidur, kemudian mau nambah lagi, tapi maaf, umpama sudah berhubungan badan, kita berkeinginan lagi berhubungan badan, maka nanti sunnahnya itu bersihkan, kemudian wudu, segera wudu, setelah wudu baru lanjut lagi, seperti itu. Tidak perlu mandi dulu. Tidak perlu mandi dulu, sunnahnya seperti itu. Andaikan pun tidak wudu tidak mengapa, tapi sunnahnya wudu dulu, salah satunya itu. Ada yang dipertanyakan di kolom komentar? Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Ya. Waladhi yazbil tabiq an anzur bi kulli syawati waladhi fihi mubasharatu bil syawati wa anzur wastahsana al-imam an-Nawawi kullu majmu'. Karena kalau di sini sudah selesai nih pembahasan tentang masalah haid ataupun junub, yang diharamkan bagi junub, bagi haid ataupun yang tidak punya wudu. Nah, itu selesai. Sebelum lanjut, ada dipertanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, lanjutnya masuk ke bab permasalahan bab sholat gitu.
Ada yang bertanyakan? Tidak ada di kolom komentar? Kosong Ustaz. Oh, ya. Ya, Kalau tidak ada, lanjut ya ke pembahasan sholat. sholat. Nah, sholat yaitu kita nanti, karena ini sebentar lagi, berarti besok tetap dilanjut ya. Ini sebagai gambaran aja, gambaran ininya. Kitabus sholati bab, bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati bab sholat, pasal sholat, pembahasan sholat. As-sholatu fil lughati doa. Sholat itu secara bahasa doa. Secara bahasa doa. Jadi umpama ada orang sholat itu intinya apa? Doa. Doa. Nah, kalau secara bahasa gitu. Jadi kalau umpama ada orang nanti, oh sudah sholat belum? Sudah kapan? Tadi ingat berdoa. Ya itu secara ininya saja, secara bahasanya. Tapi pada secara istilahnya apa? Yaitu secara istilah, wa fi istilahin urfi al-jumhur bi qaulihim bi annaha aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslimi bi syaraiti makhsusatin. Tapi kalau secara istilah yaitu Indonesianya itu ucapan ataupun perbuatan, gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya sholat. Jadi kalau ada orang, udah sholat belum? Udah kapan? Tadi saya ingat sholat. Kan intinya sholat ingat kepada Allah. Tadi saya ingat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Memang siapa yang selalu ingat kepada Allah terus dalam setiap saat, setiap detik? Itu hanya Nabi SAW itu. Ingat terus selalu kepada Allah dalam setiap saat, detik, apapun itu. Tapi Nabi apa? Tidak sholat. Tetap walaupun Nabi selalu ingat kepada Allah, melakukan syariatnya juga. Gerakannya sholat itu bukan, jangan sampai seperti orang yang aneh-aneh seperti itu ya. Udah sholat belum? Udah. Kapan? Tadi di Mekah saya ketika azan langsung ingat Allah, langsung ingat Mekah. Nah, enggak boleh seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Wa sholli alaihim inna sholata sakunun lahum. Idza du'a ahadakum falyujib fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman falyusalli. Nah, ini salah satu dalil ketika Nabi SAW liyuda al-arbabi at-ta'am bil khairi wal barakati. Ketika kalian diundang, salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah undangan. Entah undangan apa itu. Kalau kita diundang pasti kita datang ya. Entah itu undangan apapun itu. Nah, selayaknya ini undangan Allah seharusnya datang lebih-lebih. Tidak ada undangan yang lebih penting melebihi undangan Allah. Itu walaupun ada muazin yang azan, itu walaupun yang azan mungkin puang siapa ataupun Pak Pu Imam ataupun Pu siapa yang azan, hakikatnya itu Allah yang memanggil. Masa selayaknya kita harus memenuhi. Kata hadis Nabi, ketika salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah. Paling kana muftiron falyat'am. Walaupun kalian ketika sudah puasa, maka batalkan puasanya kalau memang itu puasa sunnah. Wa in kana sha'iman falyusalli. Nah, ketika puasa, kalau puasa mau ke sholat tetap sholat lakukan. Itu perbedaannya. Dan dalil daripada Al-Quran, wa aqimus sholata Al-Baqarah Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ini dalil kita diperintahkannya sholat. Wa qaulullah ta'ala inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat bagi orang beriman dan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Quran surat An-Nisa ayat 103. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Jagalah sholat ya. Pada intinya Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Mutlaqul ismu sholati yang syarifu ila sholawatil ma'hudati wa hiya allati tu'addi fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi sholat yang sudah ditentukan itu yang wajib adalah sholat 5 waktu. Dulunya banyak. Cuma kan Nabi ketika Isra Miraj itu ketika Isra Miraj diangsur-angsur, tadinya 50 waktu. Bertemu lagi Nabi Musa, Nabi enggak kuat kamu itu umat. Enggak kuat. Minta pengurangan lagi, akhirnya 45 dikurang 40, 35, 30 terus sampai akhirnya 5. Stop. Nabi memutuskan udah 5 aja. Bertemu Nabi yang lain katakan, "Berapa? 5 waktu?" Enggak akan kuat itu 5 waktu. Saya malu datang lagi kepada Allah, udah minta dispensasi berkali-kali, akhirnya 5 waktu. Akhirnya terbukti kan sekarang walaupun 5 waktu kadang masih banyak yang nggak kuat, nggak bisa. Itu seperti itu. Semoga kita semuanya termasuk yang Allah kuatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita dibilang pengorbanannya itu
betapa besar pengorbanan Nabi. Kita naik pesawat aja capek Bapak Ibu. Mungkin kami akan cerita itu ketika naik pesawat dari Indonesia transit Malaysia ke Sri Lanka ataupun Pakistan langsung bisa, ataupun ketika pulang kami dari Pakistan ke Dubai 2 jam, ke Dubai ke Hong Kong 8 jam, Bada Isya sampai jam 5, Bada Isya berangkat sampai jam 5 subuh di Hong Kong. Itu walaupun enak, ada makannya 2 kali, snacknya 2 kali. Kalau pesawat iya, walaupun di atas ya itu pasti kita masa duduk terus atau apa, pasti capek juga ya, walaupun enak itu pakai pesawat. Nah ini Nabi, coba Bapak Ibu, Nabi bukan pakai pesawat lagi. Kalau kita enak pakai pesawat, ini pakai buruk, kecepatan lebih cepat daripada kilat, langsung ke sana dipanggil menghadap pada Allah. Kalau kita tidak sholat, seolah-olah kita menyepelekan pengorbanan Nabi. Nabi ini kalau kita dipanggil RT berarti ada sesuatu yang penting ini, panggil RW lebih penting lagi, dipanggil camat berarti sesuatu lebih penting lagi, lurah dipanggil bupati wali kota lebih penting lagi, presiden atau PBB lebih penting lagi. Nah ini Allah, Rasulullah dipanggil oleh Allah ini berarti sesuatu yang sangat-sangat penting ini. Kalau yang lain perintah-perintah agama yang lain Rasulullah tidak perlu dipanggil. Ya langsung disabdakan, langsung diturunkan oleh malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi, bagian seperti ini dilakukan, ini haji, umroh, ibadah yang lain apa semua. Tapi satu saja ini sholat, Rasulullah harus menghadap, dipanggil. Berarti sesuatu yang dipanggil Pak Jokowi kita berarti penting, panggil PBB, panggil apa penting. Ini Rasulullah langsung menghadap kepada Allah tentang perkara ini saja. Maka kita sebagai umatnya seyogyanya, bukan seyogyanya, malah harus sebetulnya harus berarti kalau kita mau menghormati pengorbanan Nabi, menghargai pengorbanan Nabi capek-capek, ya jaga sholat yang waktu minimalnya seperti itu. Tidak bisa banyak-banyak amal agama, minimal jaga sholat yang waktu dah, so selamat dunia akhirat. Tapi ada yang pernah bilang begini, Ustaz, saya itu sholat hanya karena kebiasaan. Iya. Bagaimana ini, Ustaz? Cuma karena biasa dia melaksanakan. Iya. Lebih baik walaupun secara kebiasaan lebih baik itu. Nanti kan kalau di akhirat dipertanyakan sholat enggak, dipertanyakan di akhirat sholat mau khusyuk enggak khusyuk, yang penting saya sholat. Nah itu nanti kan di akhirat ada saksi dibanding daripada orang yang tidak sama sekali. Mau apa jadi saksi apa? Sama seperti kita sekolah kamu kebiasaan aja atau memang karena pengen pintar, pengen tahu atau apa? Saya karena diperintahkan ibu, kalau nggak sholat dimarahin, kalau nggak sholat dimarahin bapak. Mau apa perintah bapak, perintah ibu, terserah, nanti ujung-ujungnya ada nilai dari guru, nilai kelulusan, nilai kerja. Begitu pula di sholat di akhirat, mau dia karena apa, udah di akhirat ada saksi dibanding tidak sama sekali. Oh Ustadz, saya nggak mau sholat Ustadz, kenapa? Karena saya belum bisa khusyuk. Siapa yang bisa khusyuk? Hanya Rasulullah saja, sahabat saja. Nggak bisa Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar itu dihadiahi. Pokoknya yang sholatnya bagus, nanti saya hadiahi sorban, kata Nabi. Sehingga sholat semua, sholat sunnah yang lain, wah khusyuk. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, semua sholat pada sholat. Selesai sholat, ditanya Nabi, baik Umar, baik Ali, apa yang kamu ketika sholat kamu apa yang diingat? Saya ingat sorban yang mau dihadiahkan. Yang lain pun sama, saya mau ingat ingatnya sorban yang mau dihadiahkan. Enggak ada yang bisa khusus. Sayyidina Abu Bakar pun tidak sempurna khususnya kecuali Rasulullah saja. Tapi mereka walaupun seperti itu lebih khususnya lebih daripada kita. Andre Guruta walaupun enggak sempurna khususnya lebih khusus daripada kita. Gitu. Yang perkara khusus perkara belakangan, mau kebiasaan mau enggak, yang penting saya jaga sholat, insyaallah ada saksi di akhirat daripada tidak sama sekali. Minimalnya sholat itu ketika angkat takbir ingat Allah, ingat lafaz Allah ataupun ingat lafaz Allah Akbar, udah paling minimalnya. Pas Allah Akbar ingat Allah. Saya malah pernah mendengarkan Ustaz bahwa ketika kita sholat itu ada 3 tempat yang kudu harus di situ kita ingat. Yang pertama tadi takbir, terus yang kedua kalau nggak salah pas tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, dan yang terakhir itu yang satu lagi Ustaz, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu Ustaz, ada SMS kayaknya masuk ini. Ada pertanyaan? Oh ya, bukan ini dari PL. Ya,
Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung ini. Iya, di Pukul penghujung. 10.58 berarti untuk Besok, bab salat insya Allah bab kita salat, lanjut. lanjut besok berarti. Karena bab ini salat. baru pembukaannya saja Iya, Ustadz ya. pembukaannya saja. Heeh. Jadi terima kasih Ustadz Iya, sudah sama-sama. hadir di sini. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan mengaplikasikannya di keseharian kita. Begitu juga saya ucapkan terima kasih untuk Insa Mesra yang sudah pada bergabung di layanan Facebook kita. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan ketemu kembali di hari Jumat mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.